Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan ceramah wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Nuril Arifin MBA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om dan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, banyak sekali yang hadir, jadi saya harus buka kepean. Mas Koko, Bupati Blora, dan Wakil Bupati Pak Abu. Jadi Pak Abu itu jadi panggilannya bapak-bapak gitu, karena Abu itu bapak sebenarnya. Semua muspida dalam hal ini adalah Kapolres, Komandan Kodim, Komandan Koramil, dan Polsek, serta bapak-bapak dari kecamatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, tamu undangan, SKPD Blora, anggota TNI Polri, teman-teman kiai, ustadz, dan habaib, teman-teman dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, juga tokoh-tokoh dari etnis Jawa, Tionghoa, Madura, Bali, Sunda, Ambon, Batak, Manado, dan juga Ketua Gus Durian Nusantara untuk Karesidenan Pati, saudara saya Mas Edi. Ada enggak ini Mas Edi? Mas Edi dari Pati dan didampingi oleh sekretarisnya Kiai Happy. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, khususnya anak-anak yang tadi melakukan gerak operet sangat luar biasa, tapi sayangnya sing dadi huru-hara kok dari etnis Jawa. Rambutnya keriting kayak saya, jadi pelaku huru-hara. Pak Robi, selamat malam, dan teman-teman, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Saya sebelum berhadapan dengan panjenengan harus dibekam dulu. Jadi mohon maaf tadi agak terlambat Mas Koko. Dibekam karena usia sudah tua dan gara-gara ceramah di gereja Betaninya Pak Robi itu, jadi saya sekarang permintaan ceramah sampai ke Norwegia, Finlandia, Ukraina, sampai ke Jerman, Belanda, Belgia, bahkan terakhir itu ada mobil kepresidenannya Gus Dur yang sudah dihadiahkan oleh sahabatnya kepada sahabatnya di Norwegia, dikirim ke Semarang karena lebih pantas saya yang pakai gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, itu namanya alhamdulillah. Jadi puji Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alhamdulillah. Dan malam ini barangkali tidak lama karena saya harus meluncur ke Semarang, besok pagi terbang ke Bontang, Kalimantan Timur. Menarik yang malam ini saya saksikan. Yang pertama adalah baru kali ini ada seorang bupati berani mengatakan bukan 4 pilar kebangsaan. Ini kalau nggak mental jagoan nggak mungkin bisa. Ini mentalnya mental jagoan karena saya memang sepaham sekali
Dan saya katakan bahwa gara-gara 4 pilar kebangsaan itu yang dibiayai oleh duit rakyat untuk sosialisasi sebanyak 1,9 triliun itu, akhirnya ada satu kelompok yang berusaha mendongkel dasar negara dengan mengadakan muktamar dan semua anggota TNI, Polri, kiainya, pengurus NU-nya, dan semua pengurus marhennya atau yang dulu dikenal sebagai nasionalisnya diam saja. Indonesia ini seperti yang digambarkan tadi, menghadapi 5 persoalan. Apalagi sekarang ini yang muncul jagoannya adalah Prabowo Subianto dan Jokowi. Nampaknya jagonya partainya Pak Kokok Keok ini. Ya sudahlah, ngalah lah, sudah 2 kali, sekarang gantian lah. Juga partainya Golkar juga keok. Ini makanya yang hebat itu saudara saya namanya Singgih. Mas Singgih itu jagoan banget, begitu Demokrat mau kalah dia langsung keluar gitu. Insting bisnisnya jago gitu. Ini kelebihannya Mas Singgih dari yang lain. Kalau sampean saksikan ketoke sing tarung Jokowi dan Prabowo. Ketoknya yang tarung Jokowi dan Prabowo, tapi sesungguhnya tidak. Maka ini adalah tindakan yang paling hebat untuk mengeliminir seluruh kerusuhan yang bakal ditimbulkan. Ketika nanti yang muncul ini sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang membahayakan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Hadir juga ini teman-teman dari Upat-Upat Bumi dan dari Blora yang ikut mempertahankan Gunung Kendeng dari pabrik semen dan masyarakat Pati. Sekarang ini coba panjenengan perhatikan, arahnya sudah mengerikan. SMS ada yang mengatakan, coba perhatikan, Jokowi ini sengaja ketika dia jadi wali kota, wakilnya Kristen. Kemudian dia tinggalkan, dia naik jadi gubernur, wakilnya Kristen lagi. Tambah Cina malah. Cina Toro malah. Kalau saya kan Cina Ratoro. Cina enggak ketara, tapi kalau Ahok kan ketoro banget. Nanti presiden, bagaimana? Ada SMS yang mengatakan, dulu aja Wiji Tukul diculik oleh Prabowo. Nanti bagaimana demokrasi nasibnya bangsa ini? Ada yang SMS lagi, dulu kan ini begini. Aduh, Masya Allah. Inilah yang disebut demokrasi keblinger. Dan ketika menghadapi satu final pelaksanaan demokrasi keblinger, karena Indonesia sesungguhnya berdasarkan kepada Pancasila, sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kita demokrasinya adalah demokrasi kapitalis, demokrasi barat yang dimasukkan, diintrodusir ke dalam negeri ini, maka sekarang yang terjadi adalah demokrasi asu gede menang kerai, sopo sing duwe duit akeh, dia yang mendapatkan suara, maka bajingan asal duitnya banyak, dia jadi pemimpin bangsa ini. Gendeng mangan sabun, saya sampai keliling kemana-mana, ada yang bayar 50.000, ada yang naikin 75.000, ada yang naikin 100.000. Malah Pak Wakil Bupati kemarin pas ceramah bareng saya di Pati itu katakan ada yang 200.000 Gus.
Loh ya ini bagaimana demokrasi kok begini? Akhirnya orang-orang yang baik tidak bakal jadi pemimpin. Karena demokrasi untuk mencari suara terbanyak. Jadi hak suara, bukan hak bicara. Kalau dulu musyawarah mufakat, hak bicara. Karena suara terbanyak, maka suara jenderal kalah atau sederajat dengan suara bajingan. Suara kiai sama dengan suara copet, suaranya pendeta sama dengan suaranya pelacur, semuanya sama. Coba panjenengan renungkan demokrasi kita sekarang ini. Apa yang begini ini? Sampai kemudian demokrasi yang kemudian didasarkan kepada Pancasila digeser menjadi pilar bangsa. Pilar saja, bukan dasar, bukan dasar dari segala dasar, bukan sumber dari segala sumber hukum, bukan way of life in Indonesia, tetapi hanya pilar saja yang ketika pilar itu dianggap tidak benar, boleh digeser dan sudah terbukti tergeser. Kalau tahun 65 terjadi sampai semua tokoh-tokoh pemuda berangkat bersama, rambate ratahayo bersatu padu. Bahkan dulu didirikan yang namanya BKSPM, Badan Kerjasama Pemuda dan Militer. Intinya ada militer dan yang anggotanya adalah pemuda untuk mengamankan Indonesia Raya. Maka muncul Hari Kesaktian Pancasila karena kita bisa mengamankan Pancasila yang akan digantikan dengan paham komunis. Benar? Sekarang kenapa kita diam saja ketika ada HTI akan mengadakan pergantian dasar negara? Dia mengadakan muktamar di Jakarta yang jaga tentara, yang jaga polisi, kiainya diam saja, TVRI-nya menyiarkan, semua diam. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan bangsa ini? Jangan-jangan kita ketemu ini terakhir kali. Karena kita tidak menyadari musuh yang digambarkan oleh operet sangat cantik tadi. Kalau penyelesaiannya begitu bagus, is okay. Tapi ada enggak ibu-ibu yang bisa menyelesaikan kayak Ibu Pertiwi tadi? Ada enggak? Kita tidak punya tokoh panutan wanita lagi. Kalau dulu dunia digoncang dengan kekuatan tokoh wanita yang berasal dari Indonesia yang bernama Laksamana Malahayati, mengalahkan marinir, mengalahkan angkatan laut seluruh dunia. Sekarang kita tidak punya. Kalau dulu kita digoncang, dunia digoncang dengan Cut Nyak yang memimpin pasukan-pasukan untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Hanya Aceh saja yang tidak pernah dijajah. Sekarang ada enggak ibu-ibu? Tokoh wanita yang muncul. Ketika muncul ternyata melengkapi tokoh yang bernama Fatona. Tokoh wanita, cantik luar biasa. Religius. Maka muncullah surat Al-Baqarah ayatnya Ayu Azhari 20 juta. Ayat 2 botol. Surat An-Nisa ayatnya Vitalia Honda Jazz LHI. Dan ternyata juga masih berjaya juga. Ada surat An-Nas ayatnya Hambalang Mas Koko. Surat An-Nas. Enggak tahu ini Sultan Batugana ini ayat apa ayat-ayat setan, apa ayat-ayat sultan, enggak ngerti ini. Saudaraku, saya terakhir mengadakan seminar dan diundang oleh teman-teman
pergerakan, dan kemarin malam sebelum saya terbang pagi tadi, saya kumpulkan gerakan nasionalis anti narkoba. Karena apa? Kami diundang seminar dan ternyata omset narkoba yang masuk ke Indonesia 50 triliun. Sampai tidak diketahui lagi jenderal yang berbaju hijau, berbaju abu-abu, berbaju coklat, atau yang berbaju putih, yang terlibat, apa yang tidak terlibat, tidak diketahui lagi. TNI disiditkan, sehingga TNI hanya menonton saja. Sekarang tidak ada gerakan apa-apa. Kita ini jadi kacau. Kalau Amerika mencontoh Indonesia sekarang, konsep teritorial diadopsi oleh Amerika, kita justru meninggalkan teritorial. Akibatnya, karena ternya ditinggalkan, maka datanglah ter yang kedua, yaitu teroris. Kami ingin menyadarkan panjenengan, ada 5 hal. Yang pertama adalah bahwa Indonesia dibangun bukan negaranya dulu, tapi bangsanya. Maka tadi secara enggak sengaja Ibu Pertiwi yang menyelamatkan. Konsep bangsa itu adalah gabungan antara konsep fikir dan konsep zikir. Konsep langit dan konsep bumi itu adalah konsep bangsa Indonesia. Kalau negaranya dulu yang dibangun, maka begitu negaranya digoncang kayak Ukraina, langsung bubar. Ketika Mesir negaranya diguncang, langsung bubar. Munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir memporak-porandakan sendi-sendi persatuan. Dan sekarang Ikhwanul Muslimin sudah ada di hidung kita. Saya harus katakan ini. Kenapa Gus Dur mengatakan bahwa TAP MPR soal komunis dihapuskan saja? Kenapa? Bukan karena Gus Dur mencintai orang-orang PKI, bukan. Tetapi untuk menyadarkan bapak-bapak bahwa komunis sekarang itu sudah di pintu rumah Anda, bahkan di dalam alam pikir Anda, bahkan di dalam pemerintahan kita, bahkan menjadi wakil-wakil Anda, dan dengan bangganya aku anak PKI disampaikan secara umum. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena kita tidak menyadari. Karena kita tidak memahami bahwa kita diwarisi oleh para pemimpin kita untuk menjadi besar. Libya yang gedenya kayak begitu, bahkan sekarang membangun kota satelit sama besarnya dengan negara itu. Rakyatnya dimakmurkan, diberikan kekayaan, tetapi begitu tidak sesuai dengan yang mengatakan tadi, Mr. Belanda tadi, langsung bablas. Padahal yang namanya Muammar Gaddafi itu adalah Mursyid Torekoh Sanusiah terbesar di dunia. Disembelih kayak babi. Saddam Hussein disembelih kayak babi. Kayak ternak, kayak apa. Semua. Syria hancur. Mesir hancur. Irak hancur. Afghanistan yang tidak pernah kalah perang selamanya. Karena dia keturunan Israel, keturunan Bani Yahudi. Orang Yahudi, keturunan Yahudi yang tidak ada di Timur Tengah adalah di Afghanistan. Demikian kokohnya, keberaniannya seperti Daud. Tetapi begitu masuk Taliban, hancur. Irak masuk yang namanya Osama bin Laden, hancur.
Osama bin Laden, Taliban, Ikhwanul Muslimin, atau organisasi apapun yang ada di Indonesia yang sekarang ini sudah menunjukkan grade-nya, itu berbahaya. Maka ketika saya diundang ceramah di Mabes TNI AL, saya katakan, musuh bangsa ini sudah ada di depan hidung. Dan sementara kita terlalu sibuk memikirkan partai. Baru kali ini saya lihat ada bendera merah putih sudah mulai dipasang lagi. Ketika kemarin mulai kampanye, sampai sekarang tidak ada bendera merah putih yang dipasang. Yang ada adalah bendera-bendera partai di seluruh Indonesia. Padahal kalau yang namanya saudara kita yang dari Irian Jaya memasang bintang Kejora dikatakan memberontak. Kalau ada RMS memasang bendera yang lain, kalau GAM memasang bendera yang lain, dikatakan pemberontak. Kita memasang bendera apa saja di tengah kota, di depan ibu kota, di depan istana. Semuanya diam saja dan ketika itu sudah tidak ada Indonesia. Apa sampean tidak menyadari bahwa ini adalah latihan untuk sampean tidak usah pangling lagi kalau nanti Indonesia tidak berbendera merah putih? Lu silakan ber-P3, ber-PILKB, PKB atau ber-PDI, apa berdemokrat, apa bergerindra, Hanura, silakan. Tapi kenapa tidak ada satu bendera partai didampingi dengan bendera merah putih? Jangan-jangan. Coba panjenengan renungi, saya akan mengajak Anda untuk merenungi ini. Sementara yang lain dari satu ini, faham nasionalis yang sekarang sudah tidak ada. Bahkan sampean